A few moments later. Oke, kita di sini lagi menunggu kereta menuju ke Museum Seni dan Keramik. Sekian lama kita menunggu kereta, akhirnya kita sudah berada di kereta tersebut. Turunnya dari kereta tersebut, jalan sebentar, kita akan menuju ke Museum Seni dan Keramik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin membuat vlog di Museum Seni Keramik. Halo guys, kita sudah sampai di Museum Seni dan Keramik. Sebelum masuk ke museumnya, kita didampingi oleh kakaknya untuk menjelaskan apa itu isi dalam Museum Seni dan Keramik. Nah guys, kita sudah masuk ke dalam Museum Seni dan Keramiknya. Jadi museum ini tuh kan jadi peradilan tertinggi Belanda. Lalu pada tahun 1976 Pak Soeharto meresmikan sebagai Balai Rupa Jakarta. Pada tahun 1977 Bapak Gubernur Ali Sadikin meresmikan sebagai Museum Keramik, hingga pada tahun 1990 diresmikan sebagai Museum Seni Rupa dan Keramik hingga saat ini. Dan ini siswa cuma juga yang mengenai potret zaman Jepang, digambarkan kayak betapa tersisanya masyarakat Indonesia bersama penjajah Jepang, yang digambarkan dengan salah satu anak yang mengalami penyakit lapar. Kemudian Dewi, orangnya Jessica, mungkin terlihat kayak nyerang dulu, tapi dia bukan nyerang dulu. Jadi kita ini terinspirasi dari restoran mana. Jadi dan uniknya ini pakai papan triplek dan kanvas. Ini adalah tim soldier warna merah kalian dua. Ini digambarkan dua suatu kota pada siang menjelang sore hari dengan beberapa bangunan, salah satunya di Malaysia Bandar yang dekat di Museum Bahari. Yang terakhir karya Mandi, dia akan melukis dirinya sendiri, tapi dia mau membuat besok menjadi, jadi itu saja kayak ada teksturnya kayak hijau gitu. Kalau ini tuh depannya tuh ada Dewi Sinta, belakangnya ada Dewa Anoman. Apa itu? Sebelah sana sama yang bawah itu suami. Ini yang buat aku jenazah yang kedua di atas, ini di bawah suami. Banyak kain itu kayak mereka nggak punya boneka kan, boneka itu gaya kain gitu ya. Nah mereka boneka itu kayak gini, pakai tanalia. Jadi itu boneka mereka pada masa itu. Oke, di sini ada kerajinan seni keramik dari tanah liat, yaitu dari Palembang, Dinoyo Malang, Takalar, dan Maluku. Nah, di sini juga ada kerajinan seni keramik, kita sebut aja pleret. Pleret sudah ada sejak zaman penjajahan kolonial Belanda, terutama di desa Ajun atau Panjunan. Di bagian sini juga ada tungku, yaitu perangkat utama produksi tembikar
yang dirancang untuk menghasilkan panas tinggi melalui pembakaran bahan bakar. Fungsinya meliputi keperluan rumah tangga seperti memasak, merebus, dan menggoreng. Saya ingin bertanya kepada Bapak pertanyaan tentang terkait museum. Pertama, menurut Bapak, apa peran museum ini dalam melestarikan seni dan budaya di Indonesia? Oke, jadi peran museum ini, terutama Museum Seni Keramik, adalah sebagai lembaga penyimpan atau benda-benda koleksi-koleksi, terutama koleksi seni rupa dan keramik yang ada di Indonesia. Karena museum ini, museum kita memang awalnya dibangun tahun 1870 dan baru menjadi balai seni rupa itu di tahun 1965. 1 tahun kemudian itu menjadi museum keramik. Jadi ada 2 museum yang awalnya dijadikan satu. Itu dari sampai sekarang kita selalu melestarikan namanya koleksi-koleksi, terutama di bidang lukisan, seni rupa, dan nilai-nilai yang belajar itu banyak sebenarnya. Nilai sejarah, nilai budaya, nilai tradisionalnya, dan nilai ekonominya juga bisa dinilai dari museum itu. Museum menarik minat generasi muda Cara menariknya kita biasanya ada namanya sebuah program, namanya program publik. Itu biasa setiap museum itu ada namanya program masing-masing untuk meningkatkan daya tarik pengunjung atau generasi muda untuk museum. Di antaranya contohnya misalnya kayak kita buat program portrait class, buat museum yang nantinya teman-teman atau pengunjung ini bisa menginformasi ke teman yang lain. Koleksi atau bagian museum mana yang paling berkesan bagi Bapak? Kalau koleksi di sini kita banyak ya, ada yang koleksi tua, ada koleksi yang paling muda, dan banyak mainan. Terutama koleksi lukisan kita yang menarik di sini, ada koleksi dari Bapak Raden Saleh yang kita kenal sebagai Bapak pelukis modern Indonesia, dan beliau ini koleksi beliau ini ada salah satunya di museum ini, yaitu Bupati Cianjur, masih asli. Dan karya-karya beliau itu sebenarnya banyak, karena beliau tuh pelukis yang seorang pelukis yang pernah belajar di Eropa. Satu-satunya orang Indonesia belajar di Eropa, lalu balik ke Indonesia dan mengembangkan seni lukis yang ada di Indonesia. Mirip yang ini ada mana? Eropanya itu dia belajar di Belgia, ya, dan dilanjutkan ke Belanda. Dilanjutkan dengan teman saya. Oke. Saya itu lebih ke sumber daya manusianya dan juga perkembangan dan teknologi yang ada di museum. Apalagi sekarang ini banyak museum-museum yang sudah menerapkan teknologi yang bisa menambah daya tarik museum. Mengapa penting bagi pelajar untuk Oke, itu sangat penting karena memang agar dari sekarang itu mereka lebih respect kepada museum-museum yang ada di kita, terutama di Jakarta itu terlalu banyak museum di mana teman-teman bisa mengunjungi dan mempelajari apa aja yang ada di museum, mulai dari sejarahnya, mulai dari cerita tentang koleksinya dan sebagainya. Pesan saya satu, jangan melupakan budaya-budaya Indonesia, terutama budaya seni, di mana budaya kita itu secara turun-temurun sudah diwarisi oleh nenek moyang kita, agar kita sebagai generasi muda itu melestarikan. Kita aja pesan. Terima kasih.